Selamat datang kembali di Hantari Academy, tempat kita membahas hal-hal penting seputar mental health, well-being, dan essential life skill. Teman-teman, di video sebelum ini kita sudah membahas tentang apa itu mental health atau sehat mental. Bagaimana dengan well-being? Kamu suka dengar istilah ini kah? Tahu nggak apa artinya? Sama atau beda ya dengan sehat mental? Yuk kita bahas di video ini. Ikuti terus sampai habis ya. Pembahasan tentang kesehatan mental juga sering menyinggung istilah well-being. Saya juga pernah ditanya, Mbak, well-being itu apa sih? Well-being dalam arti yang paling sederhana dapat diartikan sebagai keadaan hidup yang baik sesuai dengan katanya being well, dan merupakan istilah untuk menjelaskan keadaan hidup yang baik secara umum. Menurut American Psychological Association, well-being ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya perasaan bahagia dan puas atau merasa cukup. Istilah bahasa Inggrisnya itu feeling of content. Yang kedua adalah tingkat stres yang rendah. Kemudian yang ketiga, sehat secara fisik dan mental. Dan keempat, adanya kualitas hidup yang baik. CDC atau Centers for Disease Control and Prevention milik Amerika Serikat juga mengatakan bahwa individu yang sehat mental itu adalah individu yang juga memiliki well-being yang baik, khususnya secara psikologis, emosional, dan sosial. Jadi dari sini dapat kita lihat bahwa sehat mental merupakan salah satu tanda atau aspek penting dari well-being kita. Terus dari mana kita bisa tahu seberapa baik well-being kita? Dalam penelitian ada dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur atau mengetahui well-being. Yang pertama bisa dilihat secara objektif dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat diukur tadi ya secara objektif, sehingga umumnya bersifat fisik atau material, misalnya tingkat pendapatan, kualitas makanan, tempat tinggal, keamanan lingkungan, fasilitas pendidikan, kesehatan fisik, dan sebagainya. Jadi kita bisa bilang seseorang atau suatu masyarakat atau bahkan suatu bangsa well-being-nya bagus secara objektif karena misalnya tingkat kesehatan dan tingkat pendapatannya tinggi, kondisi tempat tinggal dan lingkungannya aman dan nyaman, pendidikannya baik, punya banyak fasilitas yang mendukung kenyamanan hidup, secara politik juga aman, dan seterusnya. Tapi ada pertanyaan nih, kenapa ada orang yang kelihatannya nih badannya sehat, pendapatannya jauh di atas rata-rata penghasilan di masyarakat, tempat tinggal beserta segala fasilitasnya nyaman, tapi masih merasa well-being-nya kurang baik, masih merasa hidupnya kurang oke, kurang bahagia, atau selalu merasa ada yang kurang. Nah, karena itu pendekatan yang kedua dari well-being lebih menekankan pada konsep dan pengukuran well-being yang sifatnya subjektif atau sering disebut subjective well-being yang sifatnya sangat individual atau personal. Well-being yang subjektif ini adalah tentang bagaimana kita menilai seberapa baik hidup kita sendiri, apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan tentang hidup kita sendiri. Jadi pertanyaan yang berkaitan dengan subjective well-being ini adalah seberapa puas sih kita dengan hidup kita? Seberapa oke sih hidup kita ini menurut penilaian kita sendiri? Apakah secara emosional dan secara mental kita merasa baik-baik saja? Apakah kita merasa bahagia? Apakah sebagai pribadi kita merasa bisa berkembang? Apakah kita merasa aman, merasa nyaman berada di lingkungan kita saat ini, dan seterusnya. Semakin baik kita menilai hidup kita sendiri, semakin baik juga well-being kita secara subjektif. Kita merasa hidup kita berjalan dengan baik, we feel fine, dan kita merasa paling tidak ya cukup puas dengan hidup kita.
Seringkali subjective well-being inilah yang lebih menentukan kebahagiaan dan kepuasan hidup kita. Yang bikin kita bisa bilang, yes, I have a good life. Tentu saja ada kondisi objektif minimum ya yang diperlukan supaya kita bisa merasakan subjective well-being yang baik. Kebayangkan teman-teman kalau kita kehilangan rumah tinggal misalnya, kehilangan sumber pendapatan, atau nggak tahu besok bisa makan atau enggak, bakal selamat atau enggak kalau keluar rumah, nauzubillah min zalik ya. Susah kan kita untuk merasa hidup kita baik-baik saja. Tapi pada saat kebutuhan-kebutuhan yang mendasar sudah terpenuhi, tingkat well-being seseorang biasanya lebih ditentukan oleh penilaian dirinya sendiri atas hidupnya. Dengan kata lain, ya tadi, subjective well-being. Karena itu, sangat mungkin orang dengan kondisi fisik yang sama, kondisi ekonomi yang sama, dengan kondisi tempat tinggal yang sama, tapi tingkat subjective well-being-nya berbeda. Bahkan ya, ada orang yang subjective well-being-nya lebih dibandingkan orang lainnya yang secara objektif kondisi ekonomi, materi, fisik, dan sebagainya itu lebih baik. Orang yang well-being-nya baik inilah yang punya peluang lebih besar untuk bisa merasa bahagia, bisa menikmati apa yang dikerjakan, dan bisa mencapai hal-hal yang bermakna dalam hidupnya. Selain itu, berbagai penelitian dalam bidang psikologi juga menemukan bahwa orang-orang dengan well-being yang baik juga biasanya nih ya, yang pertama punya kebiasaan-kebiasaan yang lebih sehat. Yang kedua, secara fisik juga biasanya merasa lebih sehat. Yang ketiga, lebih produktif. Dan keempat, biasanya juga memiliki hubungan yang positif dengan orang lain. Oh, satu lagi, biasanya juga lebih awet muda. Siapa sih yang gak mau dapetin itu semua? Makanya penting banget kan menjaga well-being kita. Di sini di Hantari Academy kita akan membahas topik-topik yang bisa membantu kita menjaga dan meningkatkan well-being. Buat kamu yang tertarik untuk mengetahui seberapa baik subjective well-being kamu, bisa klik link yang ada di deskripsi, dan kalau kamu nggak keberatan bisa share hasilnya di bagian komen ya. Untuk kamu yang ingin bertanya atau berkomentar, boleh juga dong tulis di komen, sambil jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like dan bel notifikasinya. Pertanyaan, sharing, dan komen terbaik dari subscriber Hantari Academy akan dipilih dan dibahas pada video terakhir setiap bulannya. Silakan share juga video-video Hantari Academy ke orang-orang di sekitar kamu, teman, saudara, dan orang-orang yang kamu sayang, supaya kita bisa bersama-sama punya well-being yang baik untuk hidup lebih bahagia, lebih berkualitas, dan lebih bermakna. Saya Hesti Nurlestari, tuan rumah Hantari Academy. Sampai ketemu di video Hantari berikutnya, insya Allah. Have a good life.